Ini backlight banget ya. Aku backlight sih. Ini harusnya jadi video kedua ya, tapi kayaknya video yang ini yang bakal aku upload pertama kali sih kayaknya. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Jadi di jam 5 pagi. Nah, jadi hari ini aku tuh bakal ke Opera House dan juga kemana-mana aja sih, masih banyak tempat. Dan rencananya dalam video kali ini tuh aku bakal nyeritain soal culture shock. Jadi culture bakal nyeritain soal culture shock pas nyampe di sini. Ya, ini masih gelap ya. Ini orang-orang masih pada tidur. Lihat ini jalanannya masih sepi. Itu ada orang di sana satu. Karena orang-orang tuh masih pada tidur. Jam 5 pagi, guys. Nah, itu di depan sana stasiunnya. Kita bakal naik kereta kurang lebih 20-30 menit lah ke arah pusat kota lah. Karena Opera House tuh di pusat kotanya. Nah, jadi culture shock yang pertama itu soal pejalan kaki. Jadi di sini tuh pejalan kaki itu adalah raja ya. Akan selalu didahulukan. Karena biarpun kita nggak lihat kiri kanan gitu, mobil tuh bakal tetap berhenti buat pejalan kaki gitu. Jadi pejalan kaki itu adalah raja di sini. Kita sudah sampai di stasiunnya, ini di bawah tanah ya. Dan kita bakal ke sana pakai Opal Card. Ini namanya Opal Card yang biasa dipakai untuk bus atau kereta. Tinggal tap. Ya. Oke. Masih ke bawah sana lagi. Keretanya masih 6 menit lagi, 5 menit lagi sih. Nah, itu sekarang kita tuh ada di stasiun Macquarie University ya. Dan kita bakal ikut kereta yang ke Sydenham. Nah, jadi kan Australia itu kan sebenarnya nggak ada hari kemerdekaan ya. Karena mereka kan nggak ada merdeka dari mana-mana gitu kan. Tapi mereka ada yang mereka sebut sebagai Australian Day. Tapi untuk yang ini tuh ada yang kurang setuju ya terkait Australian Day ini, terutama orang-orang indigenous, aboriginal yang udah ada duluan di sini tuh merasa itu kayak itu seakan-akan merayakan di mana mereka itu ditindas atau kayak tanah ini tuh diambil alih sama kolonial Inggris gitu. Jadi ya ada yang merayakan Australian Day, ada juga yang bahkan merayakan dalam tanda kutip dengan cara demonstrasi. Jadi hari ini sepatu, celana pendek, baju, sama jaket sama tas. Nah, itu di sana ada volunteer buat Australia Day. Australian Day. Australia apa Australian ya? Nah, itu yang bakal jadi kereta kita ya. Tujuan Sydenham. Oh, Sydenham apa Sydenham ya? Sydenham. Cara bacanya Sydenham ya.
Culture shock yang kedua tuh masih soal pejalan kaki ya. Di sini orangnya tuh jalannya tuh cepet banget ya. Orang Jakarta kan jalannya juga cepet ya, soalnya kan pernah ke Jakarta juga. Tapi di sini tuh lebih cepat dari itu, karena selain orangnya tuh tinggi ya, yang pendek-pendek pun tuh cepet juga. Contohnya ya, ada cewek bahkan ya, tuh lebih pendek. Ini bukan body shaming ya, tapi ini lebih pendek dari aku. Itu jalannya cepet banget, maksudnya kita mau ngikut pace mereka tuh jadinya ngos-ngosan banget lah pokoknya. Jadi ya udah, kita berusaha mengikuti, tapi sebisanya aja, sedapatnya aja gitu. Jadi di sini apa-apa tuh orang kayak apa sih yang dikejar gitu kan. Makanya ada yang pernah bilang tuh orang Indonesia tuh salah satu orang yang paling santai. Nah di sini nih buktinya. Jadi ini tuh masih ngantuk banget ya sebenarnya. Soalnya tadi tuh tidurnya tuh udah jam 1-an gitu lah pokoknya udah tidurnya. Jadi kalau sekarang masih fokusnya tuh belum dapet lah, masih ngantuk banget. Place, alight for Royal Botanic Gardens and Art Gallery of New South Wales. Change for T4 and Intercity South Coast Line train services. Doors will open on the right. This stop is Martin Place. Oke, kita bakal turun. Ya, kita udah nyampe ke stasiun tujuan. Nah, ini kita bakal ke Hunter Street ya. Nah, kayaknya bener kesini ya, semoga nggak salah. Soalnya kalau kesana masih bagian dari stasiun sih, ini yang keluar sih, Hunter Street. Dan kita tap out. Oke. Udah deh. And here we are, Hunter Street. Tapi itu aku belum tahu ya ini arahnya kemana ya. Harusnya tuh kita ada sama teman-teman tuh janjiannya tuh 5.20 ya. Jadi harusnya tuh kegiatannya tuh 5.20, cuma sekarang ini udah mau jam 6, jadi udah telat banget. Jadi tuh acaranya tuh bukan acara ya, kegiatan lah gitu pokoknya. Jadi Opera House tuh ada lampu-lampunya pokoknya ada, nanti aku tunjukin lah kalau ada contohnya. Oke, jadi nama kegiatannya itu Dawn Reflection. Dawn Reflection. Oh, bagus sekali lagi langit. Oh, lihat tuh. Langitnya bagus banget lagi. Harusnya tadi bagus ya kalau kita nyampe lebih cepat. Ya,
Ini ya cara nyebrangnya, mencet dulu. Nggak mencet, nggak tahu ya bisa apa nggak. Ini kalau mau make ya tinggal di-scan apa ngetap ya. Jadi alat ya teman-teman, namanya tuh Australia Day. Bukan Australian tapi Australia. Not Australian. Just Australia. Australia Day. Ini banner-bannernya sepanjang jalan. Jadi kegiatannya ini masih dalam rangka Australia Day juga. Jadi kita pakai map ya, biar kita sesat. Namanya kan bukan daerah kita ya, jadi wajar dong. Hampir ya, aku milihnya tadi pakai mobil, tapi untung rutenya sama ya. Cuma kan bahaya juga kalau kita ngikut rute mobil full. Harusnya ada jalan yang lebih cepat. Kita malah muter-muter kan. Wah, kita masih dapat, masih kedip-kedip. Mati lagi. Oke. Mapnya ini agak membingungkan ya. Soalnya kayak nggak akurat gitu posisinya. Semoga ini nggak salah ya. Jadi inilah kurang lebih suasana pusat kotanya. Ini masih pagi ya, jadi belum rame. Jadi di sini ada tram. Kita akan lewat sini. Jadi di depan ini tujuan kita. Nah, oh jadi sana opera house-nya. Nah, itu opera house-nya, cuma ya, sayang sekali kita udah nggak dapet ya. Jadi harusnya opera house-nya tuh ada ininya, lampu-lampunya gitu. Cuma ya udahlah, gimana lagi. Tapi aku nyari temen dulu ya. Jadi temenku tuh udah ada yang di sini sebenarnya. Cuma di mana ya? Ini salah satu tempat. Ya ini dari bambu-bambu gitu ya. Apakah kita harus foto juga di sini? Tapi nggak tahu lagi ya. Kita cari teman dulu, biar ada yang bisa bantu motoin. Dewe langitnya bagus banget ya. Lihat ya, belakang tuh bagus banget lagi. Kos foto sih ini. Jadi harusnya mereka tuh di sini ya. Tapi nggak tahu jalan kemana. Ada burung-burung di atas. Kelihatan nggak ya? Ini. Itu orang-orangnya yang kita cari. Oh. Mereka lagi foto-foto ternyata. Iya.
Ya. Pagi Mamut. Pagi Nuki. Iya. Masih tidur. Udah bangun tadi Mamut. Tunggu kak. Kak Adi, lihat ke kiri. Ke kiri dan ke atas gitu. Jadi ini para kru dari Yusit, Nuki, Mamut, Mas Adi. Selamat pagi. Aslinya bukan morning person. Guys, bagus banget lagi. Lihat belakangnya ya. Oh iya, 1, Wah, 2, ini backlight tapi ini bagus banget sih. Ini backlight banget ya. Aku backlight sih. Silau. Oh iya, bungkusannya sama. Yang tiba-tiba pengen bubur ayam nih. Ada di belakang. Ini langsung ada. Langsung diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Sendoknya juga ada Rich. Oh iya. Rich, mau Rich. Astaga. Ini ke bawah ya. Siapa yang nyanggain? Iya. Iya sih, kayaknya nggak ada fungsinya sih. Free event. Di atas ini apa lurus? Ini dia. Karena telat di event yang pertama, kita ikut yang kedua. Katanya sih bakal kayak ada ritual gitulah. Nontonnya dari mana? Dari awal. Di dalam tenda. Oh, dari- sama teman-teman. Bye bye. Oke. Jadi lanjut. Ini aku udah pisah ya sama teman-teman. Culture shock yang berikutnya yaitu di sini tuh banyak yang pakai tas samping gitu. Jadi kayak tas sampingnya itu bukan yang kecil-kecil ya. Tas samping yang gede terus berat, bahkan ada orang kuliah nih kemarin pakai tas samping yang isinya tuh entah apa, besar banget, terus gantung tuh sampai pinggangnya gitu, jadi itu besar banget. Contoh itu yang di depan sana. Jadi kayak barang apapun kalau mereka bisa bawa pakai tas samping ya dibawa pakai tas samping.
terlebih ya yang groceries gitu, yang buat belanja mingguan apa tuh ditenteng segitu banyak. Aku sih bawa juga sih tas belanja, cuma backpack tuh tetap ku bawa juga. Jadi sebagian bebannya itu seimbang, nggak yang patah gitu. Dan satu lagi, lihat ya, di sana itu kan banyak mobil. Nah di sini tuh sekalipun banyak kendaraannya, tapi kita tuh nggak sesak nafas. Entah mungkin karena di sini mobilnya apa ya, emisi karbon apa ya istilahnya. Pokoknya mobilnya itu kayak tahun-tahunnya mungkin masih baru ya, atau mungkin untuk tahun-tahun yang lama, mobil-mobil keluaran lama itu nggak boleh mungkin ya. Jadi secara kualitas udaranya itu kayak bagus, nggak bikin sesek gitu, nggak bikin sesak nafas. Dan di jalan tuh kita nggak gini-gini. Jadi ya sekalipun ada banyak kendaraan yang lewat tuh kita biasa aja, nggak yang harus nutup hidung, nutup mulut gitu. Ya jadi itu salah satu hal yang akhir-akhir ini tuh aku sadarin gitu. Ya nih, mau kita di samping kendaraan pun kita biasa aja, nggak yang nutup gini nggak ada. Jadi itu adalah salah satu hal yang menurutku bagus ya, tapi cukup sulit untuk diterapkan di Indonesia ya. Kita mungkin bakal berat banget kalau harus masyarakatnya tuh harus beli mobil baru semua kan. Secara penghasilan kita itu kan rata-rata kan nggak nyampe ya kalau harus beli mobil baru. Wah, ada kangkung. Ada labu. Oke, jadi kita bakal lanjut soal culture shock. Culture shock yang berikut itu soal malam. Di sini ini bukan culture ya, lebih ke natural. Jam 7 malam itu di sini masih sangat terang ya. Masih sangat terang. Bahkan kayaknya kalau orang di sini tuh kalau mau olahraga sore itu jam 7 malam. Karena matahari di sini tuh terbenam 8.45 baru mataharinya itu terbenam. Nah aku pun sebenarnya udah bisa menyesuaikan ya. Cuma kadang-kadang kayak badannya kayak kerasa masih tidur siang gitu. Kalau bangunnya itu jam 7, habis tidur siang ya. Tapi bangunnya itu jam 7 karena masih terang di luar. Jadi paling susahnya di situ aja sih. Jadi jam 7 tuh harusnya kan udah mau makan malam ya. Tapi justru baru mau siap-siap, baru masak gitu. Nah ini kita di pinggir jalan ya. Ke arah sana nih sebenarnya bisa nembus kampus ya, Macquarie Uni. Terus tadi dari arah sana, tadi sempat ke gereja ya, terus singgah buat beli groceries di salah satu supermarket sini. Dan ini mau ke jalan pulang lah.
Oke, jadi culture shock yang terakhir. Culture shock yang terakhir itu adalah porsi makanan di sini, satu porsi itu buat 2 porsi orang Indonesia. Normal ya, normalnya. Jadi kemana-mana tuh kita harus bawa kotak makan lah kayak gitu. Atau misalkan kalau beli, nanti ke waitersnya tuh kita minta kotak buat bungkus gitulah. Karena di sini tuh porsinya tuh besar-besar, porsi besar lah. Terus kadang tuh ya porsinya udah besar, tapi ternyata kurang sesuai sama selera kita. Jadi kurang lebih itulah ya culture shock yang kurasain awal-awal ini. Ada yang positif ya, yang bagus. Kebanyakan positif malahan. Nah ini kita harus kejar buat nyebrang. Nah ini aku udah mau nyampe rumah. Jadi sekian dulu video kali ini. Ini harusnya jadi video kedua ya. Tapi kayaknya video yang ini yang bakal aku upload pertama kali sih kayaknya. Jadi sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.